Halo, selamat malam buat teman-teman semua. Kembali dengan saya, Mudiana, di channel saya, Mudiana Made. Sekali lagi, saya mengajak teman-teman, jika memang video-video saya bermanfaat, silakan di-share. Dan jangan lupa juga untuk bantuan subscribe-nya, untuk nanti mencapai 1000 subscriber. Dan juga membuat video-video yang lebih bermanfaat untuk teman-teman semua. Baiklah teman-teman, hari ini saya malam ini tetap akan melanjutkan tips-tips di seputaran interview ya. Kalau kemarin video saya sudah saya upload beserta dengan lowongan juga ya. Nah, hari ini saya akan membahas salah satu topik lagi, pertanyaan tips menjawab pertanyaan yang biasanya ditanyakan oleh pewawancara kepada kandidatnya. Nah, apakah topiknya hari ini? Nah, untuk hari ini ada request juga sebenarnya dari teman via WA. Dia request Pak, bisa nggak kita bahas tentang negosiasi gaji pada saat interview. Soalnya saya bingung nih, kalau pas interview itu kalau ditanya gaji saya ngomongnya seperti apa ya. Nah, sesuai dengan requestnya hari ini ya, jadi hari ini saya akan bahas tentang negosiasi gaji. Nah, kalau kita ditanya saat interview berapa gaji yang Anda harapkan atau yang Anda minta dari perusahaan. Nah, ini saya sedikit nih. Kalau sudah masalah gaji, biasanya teman-teman ya yang sudah berpengalaman dan apalagi yang fresh graduate yang baru tamat kemudian melamar di perusahaan, mungkin teman-teman akan istilahnya terkejut atau nanti kagok juga nih, saya mau jawabnya berapa ya. Baiklah, sekarang saya akan ngasih tipsnya bagaimana menjawab pertanyaan itu. Yes. Nah, teman-teman semua, untuk untuk masalah gaji, nah ini sebenarnya kembali saya bahas sedikit alasan dibalik pertanyaan ini adalah bagaimana nanti seorang human resource atau HRD itu akan mencoba untuk mencari keselarasan antara gaji yang diharapkan dengan standar daripada perusahaan itu sendiri. Nah, ini nanti akan berhubungan dengan pengalaman Anda dan sebagainya. Nah, itu dasar daripada pertanyaan ini diajukan ya. Jadi standar dari perusahaannya segini, skill yang dipunya kandidat seperti ini ya, itulah yang akan menjadi dasar daripada pertanyaan daripada seorang pewawancara kepada kandidatnya. Nah, bagaimana tips menjawabnya? Nah, ini sebenarnya cukup simpel teman-teman ya. Jadi cukup simpel ya. Jadi kita membedakannya sebenarnya menjadi dua ya. Ini pertama bagi yang sudah pernah kerja ya, dan yang kedua adalah yang baru pertama kali kerja, atau istilahnya kalau bahasa keren itu fresh graduate. Jadi yang baru tamat kuliah atau biasanya sekarang tamat sudah SMK dan mau mau langsung kerja. Nah, itu akan agak sedikit berbeda, artinya nilai poin negosiasinya akan agak berbeda. Nah, apa saja yang tips yang diperlukan untuk menjawab topik ini atau pertanyaan ini ya. Yang pertama itu adalah di sini kita akan menjawab dengan, kalau saya bilang ada 4 poin ya. Jadi 4 poin. Itu yang pertama adalah jujur. Jujur dalam artian Anda itu kita sebagai kandidat itu benar-benar
jujur ketika ditanya masalah gaji. Artinya jujur itu apa? Jujur itu artinya kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat itu. Artinya kalau saya berpengalaman, saya akan jujur mengenai gaji yang pernah saya terima atau gaji yang dari perusahaan yang lama, yang nanti kita seadanya, ya. Kalau bagaimana dengan fresh graduate, ya jujur dalam artian ya apa yang kalian inginkan, ya sesuai dengan kondisi saat ini, ya kalian informasikan saja kepada HRD-nya. Nah, yang kedua itu adalah kalian idealnya menyebutkan nominal berapa yang kita inginkan. Nah, poin pentingnya di nominal ini yang nomor 2 itu adalah kalian membuat yang namanya range atau kisaran berapa yang saya mau. Nah, itu kalian siapkan. Misalkan saya maunya 3-5 juta, Pak. Ya, 3-5 juta ya, silakan. Ya, itu ada kisaran dari berlawanan dengan Pak saya mau 7 juta. Nah, itu kalimatnya akan berbeda. Ya. Ingat ya, poin kedua adalah kalian membuat range atau kisaran nominal. Nah, yang ketiga itu adalah alasan. Nah, kenapa? Alasan ini maksudnya alasan kenapa saya mengambil range 3,5 ke 5 juta. Nah, kenapa saya berani mengambil itu? Apakah karena alasan memang dasarnya kebutuhan atau memang dari tempat dulu segitu dan sebagainya, ya. Itu adalah ada alasan tersendirinya, ya. Jadi itu ya. Kemudian itu ada istilahnya masuk akal, ya. Jadi kita juga negosiasi yang keempat ya, negosiasi itu juga kita masuk akal. Maksudnya masuk akal itu apa? Kalau saya sudah pengalaman, ya saya sesuai dengan based on skillnya saya. Kalau sudah skillnya bagus atau memang sudah memang sudah pengalaman sekian tahun dan memang pede dengan kemampuan, ya sah-sah saja, silakan, tidak apa-apa. Tapi kalau pengalaman kita masih kurang atau fresh graduate, atau ya kita juga harus hati-hati juga di situ, ya. Ini base yang masuk akal ya, tetap ini karena ini kan penyesuaian antara permintaan daripada kandidat, ya, dan juga standarisasi daripada sistem penggajian di perusahaan. Nah, yang kedua, nah itu berarti udah jelas ya. Jadi ada 4 poin yang saya garis bawahi. Itu adalah jujur, ya, open. Yang kedua adalah ada nominal, ada range-nya yang kalian sebutkan. Yang ketiga adalah alasan, ya. Yang keempat itu adalah masuk akal. Jadi based on your skill atau based on your experience. Yes. Nah, ini juga ada pertanyaan juga, Pak, kalau nanti misalkan kok gaji yang saya bilang tadi, negosiasi gajinya tidak diterima sama HRD, artinya sudah minta segitu tapi HRD-nya istilahnya menolak, bukan menolak ya, istilahnya mungkin tidak sesuai dengan standar di perusahaan. Apa yang anda lakukan? Nah, disinilah negosiasi, komunikasi itu sangat penting untuk teman-teman pelajari, bahwa ketika kita ditolak dalam artian tidak sesuai yang kita harapkan, nah disinilah communication skill-nya Anda butuhkan, dimana bisa kita carikan solusi di sini adalah, saya contohkan nih, kalau misalkan range dari perusahaan A adalah gajinya A sampai B, sedangkan sedangkan kandidat itu mintanya C ke D. Nah,
Di sinilah kalian bisa negosiasi di tengah-tengah ya antara A dan ke C-nya. Ya. Itu disesuaikan juga ya. Nah, itulah negosiasinya di situ penting banget. Kalau kita misalkan ditolak saat itu dalam artian masih bisa dinegosiasikan, ya istilahnya kita harus mencari jalan tengahnya bersama dengan HRD saat itu atau dengan pewawancara. Kalau kita misalkan mintanya contohnya 4-5 juta, sedangkan dari perusahaan itu dia bisa ngasihnya berapa, mungkin 3,5 atau 2,5 ke 3,5 atau ke 4 dan sebagainya, ya kita harus mencari dealing di tengah-tengah. Kalian bisa ajukan dealnya di tengah-tengah gitu loh. Yes, itu saran dan tipsnya saya hari ini. Ingat, sebelum kalian melamar kerja, kalian idealnya mempersiapkan diri untuk mencari standarisasi penggajian. Karena memang setiap perusahaan itu berbeda-beda, tidak sama. Pak, apakah perusahaan A sama perusahaan B sama padahal bidangnya sama? Bisa berbeda. Ya, itu tergantung perusahaannya. Yes, ingat, kalian bisa mencari standarisasi perbandingan antara perusahaan A, perusahaan B di website pencari kerja, job seeker. Ya, di situ biasanya sudah ada range ininya, ada range contoh-contoh penggajiannya. Yes, dari saya itu saja. Terima kasih untuk atensinya, semoga bermanfaat. Ingat, negosiasi itu sangat penting dan itu ditunjang juga dengan skill komunikasi yang benar. Dan jangan ragu untuk negosiasi gaji. Sekian dari saya, tetap semangat di masa pandemi, kita songsong nanti situasi yang membaik, ya kita doakan sama-sama dan tetap semangat. Terima kasih semuanya, selamat malam.